Bab 25. Aku tidak terima. Rocky tahu betapa banyak usaha yang dikeluarkan oleh Dewi demi gambar prarancangan ini. Tak sangka keluarga Liu bersatu dan menjara hasil susah payah istrinya. Melihat mata Dewi yang bengkak, Rocky merasa kasihan dan marah, amarahnya pun meledak. Satu keluarga Liu ini benar-benar keterlaluan. Merebut hasil susah payah istrinya, dan bisa-bisanya mengancam Dewi untuk tidak membongkar masalah tersebut. Perusahaan Weiho adalah miliknya dan dirinya malah membuat istrinya dirugikan, ia tidak bisa menerimanya. Dewi menghela napas pelan dan berkata, "Kamu pergi masak saja, biarkan aku menenangkan diriku sendiri." Rocky mengangguk dan berjalan keluar dari kamar tidur dengan ekspresi wajah yang tidak senang. Tiba di dapur, Rocky pun segera menghubungi Lian. Dari seberang sana terdengar suara Lian yang hormat. "Tuan Rocky, ada keperluan apa Anda mencari aku?" Rocky berkata dengan datar, "Aku dengar akhir-akhir ini Rieol Group sedang bekerja sama dengan perusahaan Weiho." Seketika Lian yang berada di seberang sana tertegun. Mengapa Tuan Rocky tiba-tiba membahas hal ini? Apakah dirinya kurang baik dalam mengurus hal ini? Sehingga membuat Tuan Rocky merasa tidak senang. Berpikir sampai sini, Lian pun segera berkata, "Tuan Rocky, memang terdapat hal tersebut. Gambar prarancangan yang dibuat oleh Mike dari keluarga Liu benar-benar berada di tingkat master dalam bidang ini. Maka itu, kita pun memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka." Rocky mendengus dan berkata, "Gambar prarancangan yang dibuat oleh istriku, tentu berada di tingkat master." Mendengar kata-kata Rocky, keringat dingin pun terus bercucuran dari kening Lian. Tapi di gambar prarancangan terdapat tanda tangan atas nama Mike. Dirinya juga pernah bertemu dengan Mike, ia adalah seorang lelaki. Namun Rocky tiba-tiba berkata bahwa ini gambar prarancangan istrinya, jangan bilang Mike lah yang menjarah gambar prarancangan ini. "Tuan Rocky, aku benar-benar tidak tahu bahwa gambar prarancangan ini dibuat oleh Nyonya Dewi. Sekarang aku segera mengakhiri seluruh kerjasama dengan mereka." Rocky berkata sambil menyeringai, "Keluarga Liu memperlakukan istriku dengan tidak adil, bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja? Dengar baik-baik, aku ingin mereka membayar 2 kali lipat atas apa yang telah dilakukan mereka." Di seberang sana Lian berkata dengan hormat, "Aku akan mengikuti perintah Tuan Rocky." Hari selanjutnya, Rocky mengantar Dewi pergi kerja seperti biasanya. Mobil baru tiba di depan pintu perusahaan, ponsel Rocky pun berdering. Lian dengan hormat berkata, "Tuan Rocky, aku sini sudah mulai beraksi." Rocky mengiyakannya dan berkata, "Ingat, lakukanlah semuanya dengan baik." Lian buru-buru berkata, "Tenang saja Tuan Rocky, aku tidak akan membuat Anda kecewa." "Baiklah kalau begitu." Rocky memutuskan panggilannya, lalu mengangkat kepala melihat sekilas gedung perusahaan keluarga Liu dan tertawa licik. "Hanya perusahaan kecil saja masih berani memperlakukan istriku dengan tidak adil. Kalau bukan untuk membalas dendam demi istriku, aku bahkan tidak tertarik untuk melihatnya." Rocky menoleh dan melihat Dewi yang sedang memandang dirinya sendiri, ia pun menasihatinya sambil tersenyum, "Jangan khawatir dengan masalah gambar prarancangan. Selain kamu, perusahaan Weiho tidak akan bekerja sama dengan siapapun itu." Dewi tertegun dan tidak tahu mengapa Rocky menjaminnya dengan begitu pasti. Tetapi ia hanya tersenyum dan menganggap bahwa Rocky sedang menghiburnya, ia juga tidak membawa kata-katanya ke dalam hati. Ini kan Dewi. Bukankah kamu harus menyapa saat melihat atasan?" Dan di saat ini, Mike mengendari mobil dan berhenti di samping sambil mengenakan sebuah kacamata hitam. Ia mencondongkan kepalanya keluar dari mobil dan berkata sambil tersenyum tampan. Dewi melihat sekilas ke arah Mike dan tidak membalasnya karena kesal. Melihat orang menghina istrinya sendiri, Rocky pun merasa tidak senang dan berkata sambil tersenyum dingin, "Mike, apa yang sedang kamu banggakan di sini? Apakah kalian sudah menandatangani perjanjian kontrak bisnis? Apakah kedua belah pihak sudah sepakat?" Mike melepaskan kacamata hitamnya dan berkata dengan angkuh, "Hari ini adalah hari untuk menandatangani perjanjian kontrak bisnis. Nanti Pak Lian akan datang dan menandatangani perjanjian kontrak bisnis ini secara pribadi. Pak Lian sangat menghargai kerja sama kali ini." Setelah berkata, ia pun memandang ke arah Dewi, "Dewi, aku juga harus berterima kasih padamu.
Semua ini berkat gambar prarancanganmu. Setelah berkata, Mike pun turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam gedung perusahaan sambil bersenandung. Rocky mengerutkan dahinya dan meraih tangan kecil Dewi, lalu berkata, "Aku menemanimu ke sana, tenang saja." Tangannya dipegang oleh Rocky, wajah Dewi pun memerah, dalam hatinya muncul sedikit rasa aneh. Awalnya ia ingin melepaskan tangannya, namun melihat tatapan mata Rocky yang begitu dalam. Tanpa sadar, ia hanya membiarkannya dan merasakan sedikit kehangatan di dalam hatinya. Apakah ini rasanya dilindungi? Rocky sepertinya menjadi agak berbeda dari sebelumnya. Masuk ke dalam perusahaan, Rocky pun menyadari bahwa perusahaan telah dipenuhi dengan dekorasi. Di mana-mana terdapat spanduk yang tergantung dan tertulis, "Selamat atas kedatangan Pak Lian di Riol Group." Bahkan mencari segerombolan karyawan cantik untuk menyambut kedatangannya di depan pintu. Mia juga mendandani dirinya dengan berlebihan, dan berdiri di depan aula untuk mencari perhatian. Melihat mereka berdua yang berjalan kemari, Mia pun buru-buru memanggil, "Kak, mengapa kamu datang dengan pakaian seperti ini? Betapa memalukan jika Pak Lian melihatnya, kamu berdiri di belakang saja. Dan kamu dasar sampah, tolong minggir." Rocky mendengus dingin dan berkata sambil tertawa, "Mia, jangan bangga terlebih dahulu. Hati-hati, semakin besar harapanmu, semakin besar juga rasa kekecewaannya. Bajingan, memangnya kamu siapa?" Wajah Mia terlihat kesal. Di saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz S600 dengan perlahan-lahan datang ke arahnya dan berhenti di depan pintu gedung. Christy segera membawa orang-orang untuk menyambutnya. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas formal dan kacamata berbingkai emas turun dari dalam mobil. "Asisten Zain. Di manakah Pak Lian berada?" Mike segera menyambutnya dan melihat ke dalam mobil dengan mencondongkan kepalanya. Zain berkata dengan wajah tanpa berekspresi, "Hari ini, Pak Lian ada masalah, tidak bisa datang." Dalam hati Mike merasa sedikit kecewa dan berkata, "Pak Lian tentu sibuk karena ada banyak pekerjaan yang harus diurus olehnya. Ruang rapat telah disiapkan, sekarang kita pergi menandatangani perjanjian kontrak bisnis." Zain menganggukkan kepala dan berkata dengan wajah tidak berekspresi, "Arahkan saja jalannya." Tiba di ruang rapat, Zain duduk di posisi utama. Di kedua sisi terdapat Christy dan Mike. Lalu di sampingnya baru ada Mia dan ayah dari kedua kakak beradik, Ando. Sedangkan Rocky dan Dewi ditempatkan di bagian pojokan. Setelah Zain duduk, Christy pun berkata, "Pak Zain, apakah kalian sana sudah menyiapkan perjanjian kontrak bisnis kali ini?" Zain tersenyum dingin dan berkata, "Kali ini aku datang bukan untuk menandatangani perjanjian kontrak bisnis, tapi untuk memberi tahu kalian bahwa kerjasama antar perusahaan kita berakhir." Ucapannya menimbulkan kehebohan, seketika ruang rapat menjadi kacau. Mike tertegun, hal yang paling ditakuti olehnya benar-benar menjadi kenyataan. Christy juga sangat tercengang dan segera bertanya, "Mengapa? Kesalahan apa yang telah keluarga Liu lakukan? Mengapa kalian mau mengakhiri kerjasama?" Zain berkata dengan tenang, "Ini adalah perintah dari Pak Lian, aku hanya bekerja mengikuti perintahnya." Dewi menoleh dan melihat sekilas ke arah Rocky, namun ia terlihat tenang tanpa ada sedikit rasa terkejut, seperti sudah mengetahui hasil ini sebelumnya. Wajah Mike pun memerah, lalu dengan curiga bertanya, "Demi apa? Aku curiga bahwa ini bukan perintah dari Pak Lian. Tetapi kamu yang bertindak sesuai dengan kemauanmu sendiri. Aku tidak terima." Bab 26. Rocky beraksi. "Diam!" Tiba-tiba Christy membentak. Kemudian menoleh dan berkata kepada Zain, "Pak Zain, anak muda terlalu buru-buru, mohon abaikan saja. Jika kalian tidak puas dengan harga proyek kerjasama ini, kita boleh turunkan dikit harganya." Zain menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan masalah harga. Aku datang ke sini, hanya ingin memberi tahu kalian hasil tersebut." Wajah Christy seketika terlihat murung. Dari nada bicaranya, ia bisa mengetahui bahwa masalah tersebut telah ditetapkan. Mike lanjut berkata, "Aku tidak terima. Aku mau bertemu dengan Pak Lian. Padahal kemarin di acara tender, Pak Lian bilang gambar prarancangan ini sangatlah baik dan merupakan karya baik yang jarang ditemukan. Sehari baru saja berlalu, ia tidak mungkin menyesal." Zain tertawa sinis dan berkata,
Kamu masih ada muka untuk berkata tidak terima. Jelaskan kepadaku, apa ini? Setelah itu, Zain langsung melemparkan dokumen di tangannya ke wajah Mike. Terdengar suara tamparan, lalu dokumen itu pun mendarat di wajah Mike sehingga meninggalkan jejak merah. Mike berani marah tapi tidak berani berkata-kata. Ia pun mengambil dokumennya dan membukanya untuk melihat. Zain mendengus dingin, kita sudah mencari informasi mengenai dirimu. Kamu kuliah di lembaga jual gelar dan tidak lulus dari semua tugas. Coba kamu jelaskan kepadaku, bagaimana kamu mendapat sertifikat desainer itu. Lalu lihatlah semua prarancangan yang pernah kamu buat sebelumnya, sampah macam apakah ini? Jadi sebenarnya gambar prarancangan ini dibuat olehmu atau bukan, tidak perlu diriku untuk menjelaskannya lagi kan? Seketika Mike terkejut hingga arwahnya melayang. Bagaimana mungkin bisa terbongkar? Ini sangat tidak masuk akal. Keluarga kalian juga terlalu berani-beraninya menipu perusahaan WHO kita. Zain menegur dengan suara kencang. Semua orang di tempat tidak berani berkata-kata. Semakin melihat dokumen di tangannya, ekspresi wajah Mike pun semakin memburuk. Jika kita menuntut ini ke pengadilan, menjual perusahaan kalian pun belum tentu cukup untuk membayarnya. Zain meninggalkan kata terakhir ini, lalu langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Satu ruangan menjadi hening. Hal yang begitu baik bisa-bisanya berubah menjadi seperti ini. Tak ada satupun orang yang menyangkanya. Dewi berbisik di samping telinga Rocky dan bertanya dengan pelan, apakah kamu sudah tahu tentang perjanjian kontrak bisnis tersebut? Rocky mengangguk kepala. Melihat mereka yang tengah berbisik-bisik, Mike pun bertanya dengan geram, Dewi. Apakah kamu yang melakukan semua ini? Dewi menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah sejak awal kalian semua yang melakukan ini? Ada hubungan apa denganku? Kalau bukan dirimu, mengapa kalian bisa berubah pikiran dalam semalam? Mike telah kehabisan akal sehat karena amarahnya, lalu berkata dengan dingin, jangan-jangan kemarin malam kamu menyerahkan dirimu sendiri kepada Pak Lian. Christy memandang Dewi dengan penuh curiga. Seketika Dewi marah besar. Ia baru saja ingin membuka mulut, tapi ia melihat Rocky yang sudah berdiri terlebih dahulu dan berjalan ke samping Mike. Mike tertegun dan melihat tatapan mata Rocky yang sedang menahan amarahnya. Hatinya pun terkejut, ia sendiri tidak pernah melihat tatapan mata Rocky yang seperti ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Minggirlah. Omel Mike sambil mendorong Rocky. Rocky mengepalkan tangannya dan berkata, jika kamu berani, coba ulangi ucapanmu tadi lagi. Ada apa? Apakah yang kukatakan itu benar? Istrimu bisa menggoda Tuan Muda Lin, maka itu ia juga bisa menggoda Pak Lian. Jika bukan ia yang melakukan semua ini, bagaimana mungkin Pak Lian tiba-tiba berubah pikiran? Ujar Mike sambil menyeringai. Ucapannya belum saja selesai, lalu terdengar suara di mana pukulan Rocky mendarat di wajah Mike. Mike langsung terjatuh di atas meja, wajahnya memasang ekspresi yang tak terduga. Kamu berani menghajarku? Rocky berkata dengan dingin, sekali lagi aku mendengar kamu menyebarkan rumor yang tidak benar mengenai istriku, aku akan membuatmu tersiksa. Setelah itu, Rocky pun kembali ke samping Dewi dan menarik tangannya, lalu berkata, mari kita pergi. Seketika semua orang tercengang akan adegan ini. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Rocky si sampah ini berani-beraninya menghajar orang di hadapan banyak orang. Tanpa sadar semua orang menyaksikan kepergian Rocky mereka. Mike pun tersadar kembali, lalu berteriak dengan kencang, di manakah petugas keamanan? Tangkaplah mereka berdua. Ia belum selesai berbicara, lalu terdengar lagi suara di mana sebuah tamparan yang berhasil mendarat pada wajahnya. Tapi kali ini bukan Rocky lah yang memukulnya, melainkan Christy. Nenek. Mike berkata dengan penuh keluhan. Christy memasang wajah kesal dan berkata, diamlah kamu. Apakah kamu merasa kurang malu? Dasar sampah yang tidak berguna. Christy menegurnya kesal, hampir saja dirinya kehabisan nafas karena cucunya ini. Ia mengerutkan dahinya dan raut wajahnya terlihat sangat buruk. Masalah perusahaan WHO yang ingin membatalkan kerjasama sudah pasti tidak dapat disembunyikan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, esok hari berita ini akan tersebar luas di bidang desainer satu kota Gopo.
Sebagian besar masalah pembatalan kerjasama secara mendadak, dikarenakan adanya sesuatu yang terjadi pada perusahaan desain. Jika berita ini tersebar, maka reputasi perusahaan pasti akan menjadi buruk. Biasanya Mike sangat mementingkan penampilannya dan selalu bertingkah seperti mahasiswa pintar yang pulang dari luar negeri. Tapi kenyataannya adalah ia sama sekali tidak berguna. Setiap mendapat masalah, ia bagai seekor lalat yang tidak memiliki pendapat tersendiri. Ia memasang wajah suram dan bertanya, "Nenek, kita harus bagaimana sekarang?" Christie berkata dengan serius, "Aku akan pergi ke perusahaan WHO sekarang dan bertanya kepada Pak Lian apa yang sebenarnya terjadi." Di luar gedung perusahaan, Dewi saat ini baru tersadar kembali dan melihat Rocky yang masih memasang wajah kesal. Hatinya pun merasa hangat, tapi ia bertanya dengan ekspresi wajah kebingungan, "Bagaimana kamu mengetahui berita perusahaan WHO?" Rocky pun merenung dan tidak berani memberitahu identitasnya, lalu ia pun menjelaskan, "Jika perusahaan WHO tidak bisa memeriksa hal kecil seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa lanjut menjadi ketua pemimpin perusahaan di kota Gopo?" "Benar juga katamu. Tapi kalau seperti ini, kantor akan semakin kesulitan," ujar Dewi dengan khawatir. Christie juga memiliki kekhawatiran yang sama. Ia sangat takut reputasi keluarga Liu akan menjadi buruk setelah perusahaan WHO membongkar masalah tersebut. Oleh karena itu, ia langsung membawa Mike menuju perusahaan WHO. Kantor Lian. Saat ini Lian sedang duduk di atas kursi kerja sambil mengisap cerutu. Christie mereka masuk ke dalam, namun Lian sama sekali tidak melirik ke arah mereka. Christie berkata dengan sedikit khawatir, "Selamat siang, Pak Lian. Aku ingin bertanya, mengapa perusahaan Anda tiba-tiba ingin mengakhiri kerjasama? Gambar prarancangan ini juga tidak bermasalah, kalian membatalkan perjanjian ini secara sepihak, cukup membuat perusahaan kita terganggu. Berita kita sudah tersebar luas di luar sana, reputasi perusahaan juga menjadi buruk. Memang kenapa jika aku mengakhiri kerjasama?" Lian meletakkan dokumen di tangannya dan bersandar ke kursi sambil memandang mereka dengan tertawa sinis, "Kalian yang berbohong di sini, mengubah desainer yang membuatnya, dan kalian masih ada muka untuk membicarakan reputasi di hadapanku. Aku lihat kamu juga sudah tua, tapi mengapa begitu tidak tahu malu?" Ia baru saja selesai berkata, Christie dan Mike saling memandang, lalu raut wajah mereka berdua pun langsung berubah. Lian seperti teringat akan sesuatu, lalu memijat pelan pelipisnya dan berkata lagi, "Oh iya, kalian tenang saja. Hal-hal baik yang telah kalian lakukan akan tersebar luas dengan cepat di seluruh kota Gopo. Saat itu, aku akan membuat satu kota Gopo mengenal kembali nama keluarga Liu kalian."